Seiring bertumbuhnya pasar modal Indonesia, saham syariah ikut bergeliat. Pagi ini kita akan langsung berbincang bersama Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia, Hasan Fauzi. Pak Hasan, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak sekalian. Waalaikumsalam. Pak, ini menarik dan cukup mengejutkan karena ternyata jumlah saham syariah cukup mendominasi ya Pak, hampir 60%. Betul. Ini kok bisa sih Pak? Ya, jadi memang saham-saham syariah ini kan hasil dari proses seleksi yang ditetapkan oleh OJK bersama DSN MUI. Dilakukan setiap 6 bulan sekali, jadi 2 kali dalam setahun. Nah, per hari ini yang terpilih dan terseleksi ada 434 saham dari total 724 saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Jadi betul, total sekitar 59,9%. Oke. Dengan penambahan 60% terus evaluasinya selalu dilakukan, proyeksi ke depannya akan bertambah seberapa jauh Pak? Ya, kami cukup optimis nih Mbak Paskalis. Kalau kita lihat statistik 2-3 tahun terakhir, memang IPO atau pencatatan saham baru ini masih mendominasi masuknya kembali saham-saham syariah yang baru. Misalnya di tahun ini dari 11 IPO saham baru, keseluruhannya 100% adalah saham syariah. Kemudian tahun lalu misalnya dari 51 IPO atau saham baru, 75%-nya 38 adalah saham syariah. Jadi mudah-mudahan kalau tren ini berlanjut, kami optimis pertumbuhan efek-efek yang masuk saham syariah ini akan terus bertumbuh. Jumlahnya terus bertumbuh, IPO Betul. bahkan terus ada, tapi apakah ada pengembangan yang akan dilakukan? Terutama ini kemarin ada pesan dari OJK soal alternatif kebutuhan pendanaan secara syariah nih Pak. Ada pengembangannya kah ke depannya? Ya, jadi ini memang betul-betul menjadi agenda utama kami bersama OJK ya, untuk terus menyediakan sumber-sumber penggalangan dana bagi pelaku usaha syariah maupun preferensi syariah dari para investor syariah. Nah, tahun ini, baru-baru ini kita meluncurkan securities crowdfunding yang sifatnya syariah juga. Kemudian dalam waktu dekat nih Bapak sekalian, kita bersama masyarakat ekonomi syariah akan menerbitkan indeks saham syariah baru yang kita namakan IDX, MES, MES, BUMN 17. Jadi akan berisi 17 saham-saham BUMN syariah yang kita harapkan ini juga menjadi alternatif investasi yang baru jika nanti ada manajer investasi yang menerbitkan reksadana maupun ETF berbasis indeks saham syariah yang baru ini. Kapan Pak? Yang ini dalam waktu dekat kami sudah mengumumkan di tanggal 29 Maret yang lalu, jadi tepat sebulan setelahnya insya Allah di 29 April atau bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan, kami bersama MES berencana akan meluncurkan secara resmi indeks baru ini yaitu IDX MES BUMN 17. Berarti hanya saham syariah BUMN saja ya, swastanya nanti akan juga dibuatkan seperti itu? Ya, karena yang untuk konvensional kan sudah ada ya. Ada indeks BUMN 20, kemudian high dividend 20, dan seterusnya. Nah, ini sekali lagi untuk ada segmentasi dan kekhususan, kami memilih saham-saham terbaik dari saham BUMN yang masuk ke dalam daftar efek syariah sebanyak 17. 17 saham, ini tentu akan jadi indikator juga untuk para investor nantinya. Nah, ini sudah masuk tahun ke-10, tadi juga pertumbuhannya sebenarnya cukup baik untuk saham-saham syariah. BEI akan membuat gelaran 1 dekade kebangkitan pasar modal, Pak. Ini sebenarnya acara ini apa Pak esensinya? Apakah untuk menambah jumlah investor atau jumlah sahamnya? Ya, betul sekali. Jadi ini kita tidak akan melewatkan nih momentum kebangkitan pasar modal syariah yang ditandai 10 tahun yang lalu, 1 dekade, terbitnya fatwa DSN MUI nomor 80 tentang kesyariahan dari mekanisme transaksi saham di pasar reguler di Bursa Efek Indonesia. Karena sejak saat itu 10 tahun kemudian kita melihat bagaimana perkembangan pesat terjadi di pasar modal syariah. Nah, tahun ini dalam rangkaian kegiatan 1 dekade kebangkitan pasar modal syariah, kami memang ingin mengundang seluruh pelaku pasar modal syariah ya, baik dari sisi otoritas, regulator, emiten, terutama juga investor-investor syariah kita untuk menandai 1 dekade ini dengan kembali menyadari adanya alternatif peluang investasi di pasar modal syariah yang terbuka sangat luas. Tentu kami berharap dari peringatan ini akan membangkitkan kembali awareness akan adanya pasar modal syariah dan masyarakat publik luas yang belum bergabung
akan semakin memahami dan tertarik untuk mulai memanfaatkan pasar modal syariah sebagai sarana investasi yang cukup baik. Itu apa saja Pak isi dari acaranya? Ya banyak sekali, nanti di tanggal 12 April yang akan datang kita akan mulai dengan peluncuran peringatan 1 dekade kebangkitan pasar modal syariah ini, ditandai dengan pembukaan dan kemudian ada 1 webinar utama, diikuti oleh pembicara narasumber dari OJK dan pelaku bisnis kita termasuk dari DSN MUI. Kemudian kami akan memberikan anugerah kepada pelaku pasar modal syariah dalam bentuk penghargaan. Kemudian kami akan secara resmi mulai meluncurkan microsite dari IDX Islamic di Bursa Efek Indonesia dan juga kick off beberapa program edukasi pasar modal syariah di Bursa Efek Indonesia. Lalu ada fatwa baru yang alhamdulillah sudah didapatkan dari DSM MUI yaitu nomor 135 dan 100 tentang saham syariah, lalu 138 tentang kesesuaian syariah dari mekanisme clearing dan penjaminan. Alhamdulillah dengan fatwa baru ini Bursa Efek Indonesia menyediakan keseluruhan proses yang lengkap end-to-end bagi para investor yang seluruhnya sudah mendapatkan fatwa dari DSN MUI. Lalu Ini ada 4 seri webinar yang akan diselenggarakan dimulai tanggal 12, kemudian 16 April, 21 April, dan terakhir 30 April. Lalu Dan kami masyarakat juga mengundang bisa datang ya investor Pak? untuk sayembara. Sangat bisa, kami mengundang partisipasi seluas-luasnya, jadi mudah sekali ini Mbak Paskalis. Tinggal mengikuti agenda ini di sosial media kami, ada di Instagram IDX Islamic, ada di Facebook, Twitter, dan juga YouTube IDX Islamic. Oke, ini karena akan menambah juga potensi saham syariah ke depannya untuk jumlah investor dan juga emiten syariah. Terima kasih banyak Pak Hasan Fauzi untuk waktunya pagi ini di Kompas Bisnis. Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia Hasan Fauzi bergabung di Kompas Bisnis. Terima kasih Pak Hasan, sehat selalu. Terima kasih Bapak sekali. Terima kasih Monica Chua, 1 dekade sudah ada perkembangan dan kehadiran pasar modal syariah di Indonesia. Untuk membahas hal ini saya sudah tersambung langsung bersama dengan Direktur Pengembangan dari Bursa Efek Indonesia Hasan Fauzi. Pak Hasan, selamat pagi, kabar sehat Pak Hasan? Selamat pagi Mas Erwin, sehat-sehat alhamdulillah, sehat selalu ya. Alhamdulillah Pak Hasan ya, 1 dekade sudah kehadiran pasar modal syariah di Indonesia. Dari kacamata Pak Hasan Fauzi, seperti apa sih Pak sebenarnya perkembangan pasar modal syariah di Indonesia hingga saat ini perjalanan 1 dekadenya? Ya Mas Erwin, jadi betul sekali ya kita menandai 1 dekade kebangkitan pasar modal syariah karena kalau kita kilas balik di tahun 2011 yang lalu, kita mencatat ada momentum kebangkitan pasar modal syariah dengan terbitnya fatwa DSN MUI nomor 80 misalnya tentang transaksi efek di Bursa Efek Indonesia. Kemudian kita menerbitkan untuk indeks saham syariah yang komposit ISSI. Dan sejak saat itu 10 tahun kemudian di saat ini kita melihat pertumbuhannya sudah sangat luar biasa di mana infrastruktur pengaturan maupun fatwa dari DSN MUI sudah sangat lengkap. Tidak kurang dari 24 fatwa DSN MUI terkait dengan pasar modal syariah dan ada 11 pengaturan di tingkat POJK yang juga terkait pasar modal syariah. Dari sisi saham misalnya kita bisa melihat luar biasa saham syariah mendominasi saham-saham yang ada di Bursa Efek Indonesia di mana 59,9% ada 434 saham yang masuk dalam saham syariah dibanding 724 dari total saham yang ada. Kemudian dari sisi investor juga kita melihat luar biasa pertumbuhannya. Jadi sejak dikenalkannya sarana untuk pendaftaran investor saham syariah melalui anggota bursa yang menyelenggarakan sistem syariah online trading system SOTS 10 tahun yang lalu di 2011, kita mencatat investor saham syariah sudah bertumbuh dan saat ini sudah ada di angka lebih dari 92.000 investor saham syariah. Jadi mudah-mudahan tren pertumbuhan yang signifikan ini akan terus tercatat dan mendorong pengembangan lebih lanjut dari pasar modal syariah, Mas Erwin. Ya Pak Hasan, lengkap sekali Anda tadi juga menyebutkan ini milestone-nya apa saja yang menandai era kebangkitan pasar modal syariah di Indonesia. Semua katalisnya positif sekali Pak Hasan ya. Nah kedepannya Pak, rencana pengembangan ke depan kemudian apa saja khususnya yang dipersiapkan oleh Bursa Efek Indonesia mengingat kita sudah sangat bangkit ini pasar modal syariah dari milestone yang Anda ceritakan baru saja tadi.
Ya betul sekali, jadi kita tentu harus mengimbangi pertumbuhan dari sisi kuantiti atau jumlah, baik dari sisi saham syariah maupun investor saham syariah, dengan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitasnya. Kami terus mendorong program edukasi, literasi untuk meningkatkan pemahaman, terutama para investor domestik retail syariah kita, agar dalam melakukan investasinya dapat dilakukan dengan bijaksana, baik, dan smart tentunya. Di sisi lain, di tahun ini kami juga terus mendorong mengimbangi produk dan layanan di pasar modal syariah. Kami juga menyediakan dan mendorong berbagai kegiatan filantropi di pasar modal syariah melalui penyediaan zakat syariah, wakaf syariah, kemudian ada cash wakaf link sukuk yang akan kami lakukan dan luncurkan dengan Kementerian Keuangan. Dan dalam waktu dekat, Mas Erwin, insya Allah kami juga akan meluncurkan kembali satu indeks baru, indeks syariah baru yang akan kami beri nama IDX MES BUMN 17. Ini adalah indeks saham syariah bekerja sama dengan Masyarakat Ekonomi Syariah MES dan akan berisi 17 saham-saham terbaik syariah yang masuk dalam kategori BUMN maupun afiliasinya. Baik, keterlibatan dan juga inisiatif banyak dari Bursa Efek Indonesia untuk mendukung pasar modal syariah sangat besar. Terbukti dari kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan tadi, Pak Hasan ya. Animonya seperti apa sih Pak Hasan Fauzi, dan dari semua kegiatan sampai lahirnya indeks baru tadi, siapa sebenarnya yang disasar? Ya tentu ini akan menambah alternatif penggalangan dana di satu sisi bagi pelaku ekonomi atau pelaku usaha syariah. Kemudian di sisi lain kami ingin membuka seluas-luasnya kesempatan berinvestasi bagi para investor baru kita yang memiliki preferensi untuk melakukan ini secara syariah. Nah ini yang tentu menjadi target utama kami. Dan tepat di tahun ini menandai satu dekade kebangkitan pasar modal syariah, kami juga di tanggal 12 yang akan datang, 12 April, akan mulai melakukan rangkaian acara peringatan satu dekade kebangkitan pasar modal syariah. Tujuannya tentu untuk semakin mengundang partisipasi dan minat baik dari sisi supply produk dan saham-saham syariah baru maupun terutama dari sisi demand, yaitu investor-investor saham syariah yang kita harapkan pertumbuhannya akan semakin hari semakin tinggi, Mas Erwin. Untuk kelahiran indeks yang baru tadi Pak, sudah ada target spesifik yang ingin dicapai oleh Bursa Efek Indonesia, mengingat animonya juga sepertinya sangat positif? Ya ini tentu kelihatannya sudah sangat ditunggu karena sangat terbatasnya saat ini indeks saham syariah yang ada, jadi baru ada 3, ada ISSI untuk keseluruhan saham, ada JI 70 untuk 70 saham top liquid, dan ada JI untuk 30 saham top liquid. Nah, indeks baru IDX MES BUMN 17 kita harapkan disambut dengan baik oleh para pelaku pasar, terutama dari manajer investasi yang sudah siap-siap kami lihat dan mendaftarkan diri untuk menerbitkan fund baru dalam bentuk reksadana maupun produk ETF yang akan berbasiskan indeks saham syariah yang baru ini. Dan ini tentu kami harapkan nanti pada saatnya akan juga diminati oleh para investor kita untuk mulai berinvestasi dengan memanfaatkan underlying dari indeks IDX MES BUMN 17 ini, Mas Erwin. Ya, Pak Hasan Fauzi, mulai 12 April ya Pak ya, untuk peringatan satu dekade kebangkitan dari pasar modal syariah. Masyarakat ini bisa terlibat sejauh mana Pak, dan di mana saja kami bisa juga ikut masuk dan terlibat dalam acara peringatan satu dekade kebangkitan pasar modal syariah Indonesia ini? Ya tentu kami mengundang seluas-luasnya nih kepesertaan partisipasi masyarakat luas. Jadi sekali lagi seluruh rangkaian acara ini terbuka untuk umum tanpa dikenakan biaya. Ada berbagai rangkaian acara, ada peringatannya sendiri, kemudian ada 4 seri webinar tentang pasar modal syariah. Ada kegiatan peluncuran edukasi pasar modal syariah terbaru, dan kami juga akan secara resmi meluncurkan microsite IDX Islamic yang merupakan gerbang pasar modal syariah di Bursa Efek Indonesia. Untuk dapat berpartisipasi, para publik ini dapat mendaftarkan diri melalui website kami di Indonesia Stock Exchange di idx.co.id maupun microsite baru ini yaitu idxislamic.co.id, dan melalui sosial media pasar modal syariah. Ada IDX Islamic, bisa di Instagram, melalui tayangan YouTube,
kemudian ada di Facebook dan juga Twitter, Mas Erwin. Hasan Fauzi, Direktur Pengembangan dari Bursa Efek Indonesia. Pak Hasan, saya doakan sehat selalu untuk Anda, sukses untuk Bursa Efek Indonesia dan peringatan 1 dekade kebangkitan dari pasar modal syariah Indonesia. Selamat pagi Pak Hasan. Amin, selamat pagi. Terima kasih Mas Erwin. Monika Chua. Pemirsa, industri pasar modal syariah dari tahun ke tahun terus mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Selama 1 dekade pasar modal syariah terbukti menjadi pilar pendukung dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Industri pasar modal syariah mempunyai andil dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Sebagai industri yang menyediakan sumber pendanaan dan sarana investasi bagi masyarakat, pasar modal syariah menjadi pilar pendukung dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Melihat peran penting tersebut, industri pasar modal syariah perlu dikembangkan secara optimal. Saat ini industri pasar modal syariah mempunyai pangsa pasar yang relatif masih kecil, namun demikian dari tahun ke tahun terus menunjukkan pertumbuhan yang menggembirakan. Penanda awal kegiatan pasar modal syariah di tanah air sudah terjadi sejak tahun 1997 silam. Ketika itu, pertama kalinya terbit instrumen reksadana syariah yang disusul dengan pengembangan indeks pertama berupa Jakarta Islamic Index. Pasar modal syariah Indonesia telah mendapatkan berbagai pengakuan di tingkat lokal maupun global. Pada 2016, Bursa Efek Indonesia mengantongi The Best 14 Institution Islamic Finance. 2018, Bursa Efek Indonesia mengantongi The Best Emerging Islamic Capital Market. Dan 2 tahun terakhir, Bursa Efek Indonesia juga menerima penghargaan The Best Islamic Capital Market dari JIFA. Selama 1 dekade, pasar modal syariah Indonesia diharapkan bisa memberikan kontribusi positif bagi perekonomian di tengah pandemi COVID-19. Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, di segmen ini kita akan bahas topik 1 dekade kebangkitan pasar modal syariah. Saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Irwan Abdullah yang merupakan Kepala Divisi Pasar Modal Syariah Bursa Efek Indonesia. Langsung saja kita sapa. Pak Irwan, selamat pagi. Apa kabar, Pak? Pagi, Mas. Alhamdulillah, kabar baik. Terima kasih, Pak Irwan, sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Irwan, bagaimana perkembangan pasar modal syariah Pak di Indonesia sampai dengan saat ini dikatakan tadi 1 dekade kebangkitan pasar modal syariah Indonesia? Kalau kita bicara tentang perkembangan pasar modal syariah Indonesia selama 1 dekade, sebenarnya cuma 1 kata, sangat signifikan. Nah, apa buktinya? Kita lihat dari jumlah investor. Kalau kita bandingkan di awal tahun 2011 dengan Februari 2021, itu peningkatannya udah lebih dari 15.000% loh, Mas. Gitu ya. Sekarang kan ada 19.000 sudah sangat signifikan. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat dari transaksi, kinerja transaksi, suka tidak suka, posisi per hari ini, semua kinerja transaksi di pasar modal Indonesia, khususnya saham itu dikuasai oleh syariah. Market cap hampir 50%, nilai transaksi lebih dari 50%. Volume lebih dari 50%, jumlah saham syariah hampir 60%. Jadi market share pasar modal syariah itu sebenarnya sangat luar biasa. Nah, perkembangan yang signifikan selama 1 dekade itu dibuktikan dengan diterimanya penghargaan. Wabil khusus peragaan dari internasional. Jadi dari sejak 2016, Bursa Efek Indonesia secara rutin mendapat penghargaan. Puncaknya 2019 dan 2020, pasar modal syariah Indonesia disebut sebagai the best Islamic capital market in the world. Itulah sebabnya kami mengklaim bahwa tahun ini adalah 10 tahun kebangkitan pasar modal syariah Indonesia. Sebenarnya apa yang melatar belakangi era kebangkitan pasar modal syariah Indonesia ini, Pak Irwan? Kalau kita bicara milestone ya, pasar modal pertama di Indonesia itu, pasar modal syariah pertama itu adalah tahun 97, ketika produk reksadana syariah pertama diluncurkan. Tetapi setelahnya kan tidur ya, hampir orang nggak tahu. Yeah. Kemudian 2011, Bursa Efek Indonesia berinisiatif untuk meluncurkan 3
variabel sekaligus. Pertama, kita meluncurkan ISSI, Indeks Saham Syariah Indonesia, sebagai composite indeks seluruh saham yang tercatat di bursa. Kemudian yang kedua, kita meminta DSN MUI untuk mengeluarkan fatwa nomor 80 tentang transaksi. Kenapa fatwa transaksi penting? Karena pada saat itu pemahaman masyarakat masih sangat negatif terhadap pasar modal. Karena pasar modal adalah judi waktu itu. Sehingga mereka bilang, mana mungkin judi syariah gitu kan. Kita perlu fatwa untuk mendukung secara fikih bahwa transaksi saham syariah di Indonesia itu sudah sesuai syariah. Yang ketiga, kita bikin sebuah model bisnis yang diturunkan dari fatwa tersebut, yang kita kenal sebagai syariah online trading system. Jadi 3 hal itu yang mengakibatkan peta perjalanan pasar modal syariah berubah total. Dari tadinya tidurnya 97 sampai 2010, kemudian dari 2011 kita lari cepat. Baik, kalau kita bandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia begitu, produk syariahnya juga jauh lebih berkembang. Artinya Anda katakan tadi potensi pasar modal syariah Indonesia masih cukup besar, pasar yang masih belum digarap juga masih terbentang cukup luas. Artinya effort yang akan kita keluarkan ini akan cukup besar ke depannya, Pak Irwan. Betul banget. Jadi kalau kita lihat potensi pasar, kita itu the best lah, the biggest lah. Kita terbesar di dunia dari sisi potensi. Tetapi memang karena pertumbuhannya itu kebangkitannya agak terlambat, sehingga kita perlu lari cepat. Itulah sebabnya stakeholder Indonesia untuk pasar modal syariahnya itu sepakat perlu melakukan terobosan-terobosan, perlu melakukan inovasi yang dibarengi dengan landasan fikih yang kuat. Sehingga kita bisa mengejar ketertinggalan. Itulah sebabnya kami fokus mengembangkan retail market dengan tetap menggandeng DSN MUI untuk memperkuat sisi fikihnya. Iya. Sehingga kami mempunyai sebuah bisnis proses yang A to Z itu sesuai syariah. Dari sisi kegiatan sosialisasi Pak Irwan, kemudian mengacu kepada dari investornya yang tampaknya sekarang banyak didominasi oleh milenial. Adaptasi seperti apa yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia dalam kegiatan sosialisasi, mungkin dari sistem yang dijalankan yang biasanya konvensional sekarang sudah beralih kepada digital? Itu sudah kita dipaksa untuk begitu. Sebenarnya secara proses kita sudah mempersiapkan. Pertama kita membentuk yang disebut dengan community based development. Kita mengembangkan pasar berbasis komunitas. Kemudian kita akan menggunakan digital based. Nah, tetapi pandemik memaksa kita untuk segera mengubah dari tadinya tatap muka menjadi digital. Itulah sebabnya kita langsung mengubah model bisnis kita menjadi majority digital jika diperlukan tatap muka. Dibalik ya, asalnya kan tatap muka jika dibuka digital gitu. Nah, kemudian setelah itu faktanya adalah market sudah siap karena memang sasaran kita anak muda. Mereka senang. Sehingga begitu kita ubah digital, growth-nya langsung signifikan. Dari sisi regulasi juga dipermudah mungkin Pak Irwan, kemudian dalam hal pengaturan dari administrasi juga dipermudah dalam hal ini. Oh iya, ini kerennya OJK Pasar Modal Syariah gitu ya. Mereka tuh sangat adaptif, mereka sangat cepat melihat perubahan market. Kalau kita lihat di roadmap Pasar Modal Syariah Indonesia yang baru, itu sudah jelas disebutkan ada 3 hal yang jadi kunci: digital, literasi, dan kolaborasi. Baik, Pak Irwan, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan Pak, dan pemirsa bersama kami, Maka Review akan segera kembali usai jeda berikut ini. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Irwan Abdullah yang merupakan Kepala Divisi Pasar Modal Syariah Bursa Efek Indonesia. Pak Irwan, kita lanjutkan kembali Pak. Baik Mas. Ya, dalam
pengembangan pasar modal syariah, rencana pengembangan seperti apa yang akan dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia dalam waktu dekat, Pak Irwan? Komitmen kami itu selalu melakukan inovasi. Nah, tahun ini insya Allah di bulan Ramadan kami berkolaborasi dengan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) meluncurkan indeks syariah baru, yaitu IDX MES BUMN 17. Jadi ini adalah indeks syariah BUMN yang masuk saham syariah. Gitu. Jadi ini kita berharap nanti ada 4 indeks saham syariah di Indonesia, sehingga menjadikan para pelaku pasar mempunyai banyak pilihan untuk menyusun portofolionya. Baik, dari sisi pelaksananya apakah sama dengan indeks-indeks yang sudah diluncurkan sebelumnya, Pak Irwan? Nah, keunikan indeks syariah itu adalah, pertama, mereka harus mengikuti jadwal review daftar efek syariah yang dilakukan oleh OJK Pasar Modal Syariah. Demikian pun juga indeks BUMN ini. Nanti kita akan mengikuti jadwal reviewnya. Setahun 2 kali ada review, gitu ya. Karena semua saham syariah yang dijadikan sebagai portofolio oleh pelaku pasar, indikatornya atau dasarnya adalah dari daftar efek syariah. Dari sisi kinerja menjadi indikator juga, Pak Irwan, atau hanya kepada posisi mereka sebagai saham syariah saja? Jadi pada saat melakukan review itu kan ada 3 indikator yang dijadikan sebagai variabel untuk review. Nah, 2 diantaranya itu tentang kinerja keuangan. Baik. Itu khususnya komposisi utang, dan yang kedua tingkat pendapatan. Artinya ini para investor tidak perlu khawatir begitu ya Pak, dengan saham-saham yang masuk ke dalam indeks ini, masuk kategori syariah. Dari sisi kinerja mereka juga sudah melakukan evaluasi dari review yang Anda sebutkan tadi, yang dilakukan dalam beberapa kali dalam setahun begitu. Pak Irwan, selain dari rencana tersebut dalam waktu dekat, bagaimana untuk kegiatan Pak memperingati 1 dekade kebangkitan pasar modal syariah di tahun 2021 ini? Apakah ini juga merupakan salah satu bagian promosi, sosialisasi dalam pengembangan pasar modal syariah di 2021 ini? Jadi 2021 itu punya makna yang double, Pak. Pertama adalah dari sisi pasar modal syariah Indonesia, ini masuk 1 dekade, 10 tahun kebangkitan. Yang kedua adalah dari sisi ekonomi secara nasional, ini menjadi landasan baru. Setelah kita tahun 2020 dicekam oleh pandemik, 2021 kita berharap akan segera bangkit. Nah, 2 momentum tersebut menjadikan kita semangat untuk mencoba semakin meningkatkan kinerja pasar modal syariah. Oleh sebab itu, rencananya tanggal 12 April, Senin depan, Bursa Efek Indonesia akan menyelenggarakan sebuah event yang kita namakan 10 tahun kebangkitan pasar modal syariah Indonesia. Eventnya adalah tidak hanya 1 hari, tetapi dia ada 1 periode, dibuka di 12 April, nanti sampai selesai sekitar bulan Mei lah. Gitu. Banyak event. Pada saat seremoni pembukaan itu ada peluncuran microsite. Jadi kita punya website khusus untuk syariah. Itu menjadi single gate. Jadi kalau kita masuk ke sana, semua informasi termasuk pembukaan rekening efek syariah pun bisa dilakukan di website tersebut. Kita akan meluncurkan kick-off event literasi selama 2021. Kita akan juga kick-off meluncurkan event IDX Islamic Challenge. Jadi kita akan men-challenge semua investor syariah untuk bertransaksi dan nanti dapat hadiah. Ya. Gitu. Kemudian yang keempat, kita akan memberikan penghargaan, Mas. Jadi selama ini kan kita berkolaborasi, banyak stakeholders yang mendukung kebangkitan pasar modal syariah itu. Oleh sebab itu kita harus menghargai usaha mereka dengan memberikan sebuah penghargaan ke beberapa institusi yang menurut kami menjadi pelopor, sehingga kita bisa bangkit. Baik. Kemudian yang terakhir ada peluncuran fatwa di KPI. Nah, ini juga menjadi lengkap, sehingga semua bisnis proses di Bursa Efek Indonesia, di pasar modal syariah Indonesia sudah sesuai syariah.
Baik. Pak Irwan, terakhir singkat saja Pak, bagaimana cara menghadiri kegiatan peringatan ini Pak? Di tengah dari pandemi, PPKM Mikro masih diterapkan sampai sejauh ini. Gampang banget, ikut tonton YouTube Indonesia Stock Exchange, live streaming di sana. Kemudian setelah itu ikuti lomba-lombanya di sosmed IDX Islamic dan di sosmed IDX Indonesia Stock Exchange. Segampang itulah pokoknya kalau udah digital, Mas. Pak Irwan, waktu kita cukup terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sama-sama, Sukses Mas. untuk acaranya dan semoga perkembangan pasar modal syariah di Indonesia terus berkembang signifikan dan menjadi sentra pasar modal syariah atau perkembangan produk syariah di dunia. Demikian berbincang kami bersama Bapak Irwan Abdallah, merupakan Kepala Divisi Pasar Modal Syariah Bursa Efek Indonesia. Dan perbincangan tadi mengakhiri kebersamaan kita di Market Review kali ini. Akhirnya saya David San Oval dan seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali. Pasar modal syariah saat ini sudah memasuki 1 dekade. Seperti apa perkembangan pasar modal syariah dalam 1 dekade ini? Kita segera bergabung bersama Irwan Abdallah, Kepala Divisi Pasar Modal Syariah Bursa Efek Indonesia. Pak Irwan, Assalamualaikum, selamat pagi Pak Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak juga, Irwan. Mas. Baik, 1 dekade sudah berjalan atau sudah bangkit pasar modal syariah. Seperti apa perkembangannya sampai saat ini Pak Irwan? Kalau dibilang perkembangan itu sangat luar biasa. Dalam periode 10 tahun kita sudah banyak meraih kinerja yang penghargaan yang luar biasa. Baik dari lokal terutama internasional. Baik dari segi performan, lebih dari 50% sebenarnya pasar modal Indonesia itu dikuasai oleh syariah. Baik dari sisi market cap, dari sisi jumlah saham, dari sisi kinerja, maupun dari sisi volume transaksi. Jadi sebenarnya suka tidak suka, pasar modal Indonesia itu udah pasar modal syariah, Mas. Seperti apa Pak gambarannya Pak sampai saat ini dibandingkan pasar modal secara total ya? Ada berapa emiten mungkin, bagaimana Pak Irwan? Nah, jumlah emiten itu selalu meningkat terus setiap tahun dengan growth yang di atas 10% rata-rata. Nah, di saat posisi sekarang itu sekitar hampir 60% emiten di pasar modal di Bursa Efek Indonesia itu adalah syariah. Kemudian market cap-nya hampir 50%, volume lebih dari 50%, frekuensi pun demikian. Jadi dari sisi kinerja perdagangan itu pasar modal syariah itu selalu mendominasi. Kemudian kita lihat dari sisi pencapaian secara penghargaan internasional. Dari 2016 kita sudah memperoleh hal tersebut. Kita sudah memperoleh 3 jenis penghargaan. Puncaknya 2019 dan 2020, 2 tahun berturut-turut, kita mendapatkan the best Islamic capital market in the world, Mas. Oh. Gitu. Jadi dalam 1 dekade ini sudah banyak sekali pertumbuhan yang kita alami. Pak Irwan, tentunya dalam 10 tahun, dalam 1 dekade, tidak semuanya mulus-mulus, tidak semuanya mudah-mudah. Apa tantangan yang paling signifikan Pak untuk mengembangkan pasar modal syariah selama 10 tahun ini Pak? Tantangan terbesar adalah masalah literasi, Mas. Jadi pemahaman masyarakat yang masih rendah. Betul, growth-nya tinggi, tetapi by numbers masih kecil. Jadi posisi sekarang itu di bawah masih sekitar 4,5% jumlah investor syariah dibandingkan terhadap total. Jadi sekitar 91.703 per Februari kemarin jumlah investor. Nah, numbersnya masih kecil, itu tantangan. Karena apa? Karena pemahamannya masih banyak yang kurang, masih banyak yang salah tentang pasar modal syariah Indonesia. Kemudian yang kedua, infrastruktur. Infrastruktur juga ini menjadi tantangan yang cukup berat, karena kalau kita bandingkan dengan konvensional, bank-bank konvensional itu kan sudah secara teknologi sudah sangat luar biasa ya. Mereka sudah bisa buka akun dalam 1 jam. Syariah belum. Nah, itu problem gitu. Jadi kita agak lambat karena secara infrastruktur kita belum mendukung seperti konvensional. Itu tantangan terbesarnya. Apa terobosan yang sedang dan terus dilakukan untuk mengatasi 2 hal yang Pak Irwan baru saja katakan itu Pak, tantangan tadi Pak? Pertama, kami melakukan kolaborasi dengan banyak elemen.
dengan stakeholder syariah seluruhnya, dengan DSN, dengan OJK Pasar Modal, dengan komunitas, karena sekarang kita berbasis komunitas, kemudian juga dengan regulator. Nah, yang kedua, kita mencoba terus mendiskusikan kira-kira inovasi apa yang akan kita kembangkan. Karena salah satu breakthrough itu adalah inovasi. Itu yang kita lakukan setiap tahun. Bahkan tahun ini pun sebentar lagi kita akan mengeluarkan inovasi baru, indeks syariah saham baru. Mas. Oke, ini menarik Pak. Rencana pengembangan pasar modal syariah itu bisa dijelaskan lagi Pak Irwan. Apa yang dalam waktu dekat termasuk indeks yang Bapak baru saja sebutkan yang akan dilakukan untuk mengembangkannya Pak? Jadi setiap tahun kita selalu ada inovasi, itu tadi saya sudah bilang. Mulai dari filantropi, RDN syariah, sistem online trading syariah. Nah tahun ini kan 2 tahun yang lalu kita mengeluarkan JI 70. Sehingga saat ini kan ada 3 indeks syariah. Nah tahun ini insya Allah IDX bekerjasama dengan masyarakat ekonomi syariah akan meluncurkan IDX MES BUMN 17. Jadi kita akan meluncurkan indeks BUMN syariah. Insya Allah kalau sesuai rencana Allah mengizinkan pertengahan bulan puasa kita akan meluncurkan indeks tersebut. Sekarang sudah preparationnya sudah mendekati 90% lah, hampir selesai. Jadi rencana itu bulan depan begitu ya Pak ya untuk diluncurkan tadi bulan ya indeks itu? Bulan ini? Sekarang? Oh iya, bulan April ya, betul-betul. Udah April sekarang. Sekitar kalau bicara, pokoknya pertengahan Ramadan lah. Baik, Pak Irwan kalau bicara literasi Pak, ini kan bukan sesuatu yang mudah, tidak juga bisa hanya sesaat, hanya 1 tahun begitu. Sudah ada rencana tidak Pak untuk menggencarkan, memasifkan literasi ini supaya makin banyak orang tahu dan juga mau untuk berinvestasi di pasar modal syariah, Pak Irwan? Pastinya Mas. Jadi 2020 itu kita menjadi titik balik. Menggunakan bisnis model literasi yang baru. Kalau sebelumnya kita mengandalkan tatap muka, 2020 dipaksa untuk mengandalkan untuk mengandalkan secara online. Nah, kemudian 2021 kita paham online menjadi titik utama karena online itu mencakup begitu banyak area dan begitu masif. Sehingga rencananya tahun ini kita akan meluncurkan yang namanya microsite IDX Islamic khusus menjadi gerbang untuk melakukan semua aktivitas pasar modal syariah, mulai dari informasi sampai pembukaan rekening. Wah, menarik kita sekali. Kita akan luncurkan itu. Ya, Pak Irwan, terakhir Pak, apa yang akan dilakukan tahun ini untuk memperingati 1 dekade pasar modal syariah, Pak Irwan? Nah, karena kita merasa pencapaian kita 10 tahun ini sudah sangat luar biasa, rencananya hari Senin besok, tanggal 12 April, kita akan melakukan sebuah seremoni tentang 10 tahun kebangkitan pasar modal Indonesia. Dimulai 12 April sampai berakhir sekitar Mei 2021. Banyak eventnya. Yang pertama kita akan melakukan pemberian anugerah, penghargaan terhadap mereka yang kita anggap sebagai lembaga berperan terhadap kebangkitan pasar modal syariah Indonesia. Kita akan meluncurkan microsite idxislamic.idx.co.id. Kita akan melakukan kick-off literasi baru di 2021. Kita akan melakukan kick-off sebuah bisnis model yaitu IDX Islamic Challenge yang sudah 3 tahun kita laksanakan dan sukses mendorong investor untuk melakukan transaksi. Kemudian kita juga KPI akan meluncurkan fatwa baru untuk clearing penjaminan sehingga bisnis kita mulai dari pembukaan rekening sampai KFDI sudah selesai sesuai syariah. Demikian Mas. Baik, sekali lagi selamat dan terus berkembang untuk pasar modal syariah Pak Irwan Abdallah. Terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami. Wassalamualaikum.